Ini adalah acara puncak Seren tahun Cibubur 2025 ya. Tempatnya di Gedung Tripanca Tunggal di halamannya dan di Taman Sari Paseban ya. Jadi acaranya banyak ya, ada tari buyung, angklung buncis, pokoknya banyak deh. Ku tandang padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia saanku, bangsa dan tanah airku. Bila kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah hiduplah negeriku, Indonesia semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang suci. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Memburu apa yang menjadi harapan bangsa kita, dan tentunya harus menyebarkan kasih atau bunga kehidupan, karena setiapnya dengan
dengan Jampari Asih Jampari Absar. Dan Bupati Kuningan Pak Dian baru datang ya. Selamat datang kepada yang terhormat Bupati Kuningan.
sama-sama menyaksikan dan mengapresiasi sebuah pegelaran angklung Kanekes. Angklung Kanekes merupakan bagian dari tradisi upacara syukuran panen atau syukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana masyarakat Kanekes sebagai salah satu dari masyarakat hukum adat di Nusantara yang sebelum negara ini berdiri dan hingga saat ini mereka selalu kokoh dengan menjaga tradisi bangsanya. Mereka selalu kokoh dengan nilai-nilai luhur peradaban bangsanya, merawat alam, mencintai sesama, menjaga lingkungan, dan tentunya sebuah peradaban adalah didasari oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa. Perjuangan yang berat dari para leluhur bangsa ini, perjuangan yang tidak mudah untuk mengukuhkan sebuah tradisi bangsa. Salah seorang sosok putra bangsa, putra Sunda, Rama Pangeran Jayakusuma Maniswara Adibasa Kusuma Wijayadingrat. Sejak beliau dipercaya menjadi sosok pemimpin dari masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan, tiada hentinya, tiada pernah lelah, tiada pernah merasa takut menghadapi ancaman tantangan yang akan merusak tradisi budaya bangsa. Beliau menyikapi dengan penuh semangat, dengan penuh kegigihan, dengan penuh cinta kasih. Kalau orang Sunda bilang, ngalawan bariseri, netek curug dina ping-ping sapat kudu getehan ulah. Menjelang puncak acara Seren tahun ini, memberikan peringatan kepada kita semua bahwa esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti, bahwa manusia akan terus bersiklus dari kehidupan buana pancana pada buana nyungcu. Maka oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia jangan melupakan jasa-jasa dari para leluhur bangsa Nusantara. Sampurasun karumuhun kayang Prabu Siliwangi, numur wadi Banjar.
papadana tapi ajar nyangan salira nu baris nurus mutus notos para mamala sangkanu atra siksa sanghyang sangkanunya medar kasunyatan sangkanu lain bobor karahayuana nu baru kitu samuduna melak cabe mual jadi bondeng melak cahya jadi gangian mula juna kudu minda-minda rupa ngaliwatan dalapan emas mandala nu jauhna sakorong jeruk nipis nu anggangna ke jauh nu deketna ke pacampur sagilek nganjak sakolepat ngejar sakit jauh entek reg ngarantek gerang nganjak mindek cindekna dina waruga sakumna sewe sili-sili dawi. Nah, ini sebentar lagi adalah Tari Buyung ya. Masih dalam rangkaian acara puncak Serentahun yang ada di Cibubur. Ini lagi persiapan nih. Habis angklung buncis ini. Yang senyum ini. Thank you.
Sekali lagi ini adalah acara puncak Serentahun tahun yang ada di Cibubur Kuningan, Jawa Barat ya. Menjaga kepada ibu kita, ibu bumi dan ibu lahir batin. Ada beberapa formasi dalam tari buyung, yaitu Jala Sutra, Yatra Bumi, Balai Batu, Medang Kamulan, dan Bubut Telur. Dengan mencakar bumi atau dunia dengan gambar peta Nusantara, ini menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa burung Garuda? Kita tahu bahwa dalam negara kita, bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang dari ideologi bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus selalu memayungi kehidupan bangsa Indonesia sampai akhir zaman, sampai akhir hayat di kandung badan. Karena kita lahir dari nilai-nilai luhur, yaitu Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika. Naga, ada yang memberikan sebuah filosofi bahwa naga adalah simbol dari negara. Bagaimanapun juga kita harus punya sikap untuk menjaga bangsa negara oleh seluruh komponen rakyat, dan paling utama adalah bagaimana menjaga kedaulatan pangan sebagai kekuatan dari kebangkitan budaya bangsa. Selanjutnya dari utara. Dari utara kami persilakan
harimau dengan berlatar kujang. Harimau atau dalam masyarakat Sunda ada yang mengatakan maung, ada yang memiliki pengertian bahwa maung filosofis dari manusia unggul. Maung, manusia unggul. Bagaimana kita menjadi manusia yang unggul? Tentunya kita harus menjadi manusia yang punya sikap kujang. Apa itu kujang? Adalah manusia yang selalu punya sikap dan tekad, disiplin, kukuh kepada janji. Janji apa? Janji kepada diri sebagai manusia, diciptakan oleh Tuhan ke muka bumi ini menjadi manusia, maka haruslah berperilaku sebagai manusia yang berperi kemanusiaan, bukan manusia berperi kehewanan. Karena kita diciptakan berbeda dengan makhluk lain adalah manusia-manusia dengan rupa yang berbeda, tetapi budaya, rupa yang sama, budaya yang berbeda. Manusia yang punya cara ciri manusia, ulas asih, tata krama, undak usuk, adat, riwahayu, budaya raga, dan budaya, rupa, bahasa, aksara, adat, dan budaya. Ini menunjukkan bila mana kita menjadi manusia yang unggul, kita harus selalu berpegang teguh kepada keyakinan diri, berperilaku dengan pri kemanusiaan, dan bersikap dengan pri kebangsaan. Karena setiap manusia diciptakan di muka bumi ini memiliki budaya-budaya yang berbeda, dan itulah menjadi keagungan Tuhan yang harus kita syukuri di dalam upacara adat Seren tahun ini. Mohon apresiasi untuk maung berlatar kujang papasangan yang dilandasi negara atau naga. Selanjutnya kita akan menyaksikan dari sebelah barat Baleben dan sebagainya. Kalau dari utara tadi kurang lebih dari Karanganyar, Cipari dan sekitarnya, dan kalau ini barat ini dari kawasan Cisantana, Danau, Lumbu dan sekitarnya. Masih apresiasi untuk dari rombongan Memeron Barat berupa maung juga dengan naga dan garuda. Kesamaan apresiasi ini menunjukkan bahwasannya memang siapapun kita yang ada di barat, timur, utara, selatan harus punya sikap yang sama, yaitu sikap yang selalu menjunjung tinggi merah putih. Itu adalah lambang bangsa kita. Merah artinya berani, putih artinya suci. Jangan pernah kita surut untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun kita berada. Ini juga menunjukkan bahwasannya setiap manusia di muka bumi ini harus selalu punya sikap keberanian dalam kebenaran. Rombongan selatan dari wilayah Cipager, Sukamulya, Dadawah dan sekitarnya, dengan para kreator-kreatornya, ini selalu memberikan hal-hal yang spektakuler. Sekarang menampilkan yaitu Kresna menaiki atau menunggangi kuda putih dengan membawa kujang dan juga swastika. Di belakangnya diiringi dengan garuda yang membawa cakra Wahyudingrat dan juga harimau putih yang bersama-sama dengan naga. Kita tahu dalam pemahaman filosofis Hindu, Wisnu adalah dewa yang selalu memelihara kepada bumi ini. Masyarakat Sunda di dalam naskah-naskah kunonya mengadopsi seluruh nilai-nilai kebaikan yang hadir dan tumbuh di Nusantara. Gambaran Kresna dengan membawa kujang dan juga simbol dari swastika dan juga cakra Wahyudingrat ini untuk memberikan sebuah refleksi kepada kita
bahwa kita hidup dan hadir diciptakan menjadi manusia di muka bumi ini adalah punya tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan bumi ini, bukan untuk merusaknya, bukan untuk menghancurkannya. Biarkanlah mereka yang di dunia sana berperang dengan nuklirnya, berperang dengan senjatanya, tetapi Nusantara harus punya jiwa memelihara, harus punya jiwa merawat, menjaga alam lingkungan dan budayanya. Pendidikan sebelum lahir, karena terbentuknya bibit-bibit unggul, terbentuknya generasi bangsa yang bagus bila mana kita bisa dan mampu menciptakan bibit-bibit kehidupan dengan dasar cinta kasih, seperti halnya orang tua kita yang merupakan samudra cinta kasih, yang merupakan langitan dengan maksimal, tumbuh dengan hasil-hasil yang baik. Karena perlu diketahui bahwasannya Serentahun ini bukan hanya kita manusia yang bersyukur, tetapi hasil bumi pun bersyukur. Karena mereka pun dengan caranya sebagai makhluk hidup bersama-sama mensyukuri bahwa dengan diciptakan Tuhan menjadi makhluk hidup, mereka pun bersama-sama dengan manusia di muka bumi ini ingin memberikan sebuah kedamaian, ingin memberikan sebuah energi kehidupan, sehingga disitulah dalam masyarakat Sunda dikenal dengan hirup cicing, hirup nyaring, dan hirup eling. Tiga sinergitas ini untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya tanggung jawab manusia yang makhluk eling untuk menata alamnya, merawat alamnya dari keserakahan, dari sikap-sikap yang selalu ingin menguasai lahan, yang ingin merusak alamnya, yang ingin selalu memonopoli kehidupannya. Dan tentunya alam pun tidak akan tinggal diam, karena alam memiliki hukum yang tersendiri, yaitu hukum alam, hukum terbaru tuai. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Sehingga tadi saya pernah mengatakan, melak cabe moal jadi bonteng, melak kahadean moal jadi goreng. Ibu-ibu juga membawa tumpeng bogana. Perlu diketahui bahwa tumpeng bogana juga merupakan salah satu kuliner tradisi khas masyarakat Cigugur Kuningan, di mana di dalam nasi tumpeng bogana, di dalamnya terdapat racikan-racikan dari sayuran, baik itu kacang-kacangan atau kentang, dan juga ada racikan dari masakan ayam dan sebagainya. Ini gambaran bahwasanya nasi tumpeng sebagai sebuah wujud dari ekspresi kita hidup di muka bumi ini. Selain memiliki roh insani, kita juga hidup berlangsung dengan dikuatkan oleh energi roh nabati dan roh hewani. Maka dengan demikian, kenapa manusia disebut manusia yang makhluk sempurna? Bukan karena kesempurnaannya, tetapi kemampuan manusia mencampurnakan, ngasampurnakan bagaimana manusia mengelola roh-roh kehidupan di muka bumi ini agar menjadi roh insani, roh kemanusiaan. Jangan membawa sifat-sifat dari masing-masing makhluk tersebut di dalam kehidupan. Itulah pentingnya manusia sebagai pemimpin yang bukan memimpin dalam kehidupan sosial, tetapi memimpin dalam spiritual, memimpin agar apa yang kita makan, kita minum, kita isap, kita dengar, dan merasuk kepada tubuh kita bisa kita sempurnakan. Kalau orang sudah bilang agar hirup teka bawa usah kaba-kaba,
Itulah mengapa ajaran leluhur masyarakat Cigugur memiliki satu nilai anjawab lan anjawab roh susun-susun kandeng tunda, bahwa kemuliaan hidup manusia ketika dia mampu memilih, menyaring, mengelola apa yang menjadi sumber kehidupan untuk dimakan, diminum, menjadi energi kehidupan dan menjadi kekuatan di dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tata tentrem, terta rahaja, gemah ripa, repeng rapi, loh jinawi. Perlu diketahui bahwa eksistensi masyarakat hukum adat Karbun Urang Sundawitan ini tidak hanya berada di Cigugur Kuningan, tetapi tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Dan tentunya ini perlu menjadi sebuah PR bagi dinas pemerintahan pengakuan masyarakat adat di Tengger, di Kasada, Bandara Kasada, pemerintah daerahnya Pak Bupatinya menyerahkan pengakuan itu. Nah tentu di sini karena Pak Bupati itu dulu sekda 2014 kayaknya pernah mengawal ini juga gitu seingat saya. Dan nanti mudah-mudahan sekarang bukan dari Bupati, mudah-mudahan bisa ada solusi untuk melindungi ini loh Pak. Menurut saya ini luar biasa event ini gerak masyarakatnya bersama-sama digerakkan oleh hati, digerakkan oleh jiwa, tidak digerakkan oleh proyek gitu. Ini kan sesuatu yang cukup penting. Patut kita syukuri sebagai orang yang ditugasi mengawal kebudayaan. Kami salah satu bagian itu merasa bangga dan senang melihat event ini. Jadi mudah-mudahan event ini nanti bisa terus berlanjut, terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, masyarakatnya, para sesepuh, para pupuhu dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua tentu saya senang bisa Kuningan karena konten saya Kabupaten Kuningan ini lab, ya edit kota yang bagus. dua versi. Anu abdi live streaming. Jadi Audi mah edit. kan Editan tempat yang live streaming pertama langsung setelah ditonton. merdeka digunakan untuk konferensi tingkat juga. Lalu Kuningan itu Ini adalah acara nutu ya. Jadi kita tahu sementara nutu tamu undangan dulu. juga setelah kita merdeka kita ada kerjanya. Ini masih acara sambutan-sambutan nih. Ini masyarakat antusias banget nih, pengen nutu. Tapi belum dimulai. Atau melihat di sana. Dan juga saya kemarin juga waktu ketemu Bupati juga menyampaikan gini Bapak Ibu. Kuningan itu ada tokoh, mungkin Bapak Ibu belum pernah datang ke sana. Saya malu sudah datang ke sana tahun 2007-2008. Ada tokoh dari Raja dari Siau yang di atas. Siau itu perbatasan antara Sangir, antara Manado dengan Filipina. Hulunya itu kecil, tapi rajanya itu diasingkan ke sini dan dimakamkan di Sangkanurip. Jadi Raja Siau keluarganya ada di ada di Karet sana. Kami masih komunikasi dan itu cukup penting. Jadi menurut saya Kuningan sejak 1800-an itu mempunyai nilai penting dalam perjuangan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Jadi menurut saya hal-hal penting kaitannya dengan kebudayaan sejarah. Kuningan mempunyai potensi atmosfer yang cukup kuat. Mari kita ini sering tahun raya di Cigugur. Nyaksian Yukaria dikiwali dina kerum kang ayuna
yang ditumbuk. Dan menumbuk padi ini setelah selesai biasanya kadang sampai sore hari, bahkan kalau belum selesai sampai malam hari, harus semua ditumbuk sampai selesai. Dan setelah ditumbuk, hasil dari tumbukan padi ini oleh panitia akan dibagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, kaum duafa dan siapapun yang memang sudah dikondisikan oleh panitia untuk menerima beras tumbukan padi ini. Sekali lagi ini acara numbuk padi di Cibubur ya, acara puncak.